Ada kisah orang saudagar kaya, pengusaha besar. Dia ketika habis salat Jumat dia pulang. Padahal dia dermawan, tapi dermawannya dia tuh satu. Dia ingin terlihat sama kawan, rekan kerja dan lain sebagainya. Dia bilang apa? Ternyata si miskinlah yang menolong dan membantu saya atas jariah dia kepada anaknya untuk masuk sekolah. Kejadiannya, ceritanya, kisah nyata ini. Pulang dari sholat Jumat, habis Jumatan ada ibu-ibu tua meminjam uang. Ceritanya pinjam uangnya 2,5 juta. Kata si saudagar itu bilang, mohon maaf ibu, saya tidak punya uang 2,5 juta, padahal 100 juta pun dia mampu ngasih. Orang kaya. Cuma dia kasih 500.000, tidak usah pinjam. Ini buat ibu saja. Dibawalah uang 500.000, dikasih DP untuk bayar sekolah, dia bisa masuk sekolah dengan DP. Nggak lama kemudian, saudagar itu, pengusaha besar itu meninggal. Pas meninggal, anaknya pulang, belum sempat ketemu dengan anaknya, sudah dimakamkan. Anaknya soleh, dia pesantren di Kairo, pulang. Doa sama Allah, ya Allah, saya pengen ketemu, mimpi belum sempat ketemu dengan ayahanda saya, dengan orang tua saya, dengan bapak saya. Ibu saya pun tiada ketika saya kecil. Ketika itu berdoa, anak soleh. Itu anak soleh berdoa, pengen minta ketemu di mimpi sama ayahnya, tidak dikasih sama Allah. Tidak dikasih, tidak dikabul sama Allah. Tiap malam dia berdoa, tahajud dia berdoa, pengen, ya Allah saya pengen ketemu lewat mimpi aja. Saya lama gak ketemu dengan ayah saya. Udah lama berbulan-bulan, ketika udah lama dia berdoa setelah sholat Jumat menangis. Setelah sholat Jumat menangis tuh si anaknya. Ya Allah saya pengen mimpi sama ayah saya, pengen ketemu lewat mimpi aja. Biasanya malam dia berdoa. Cuma yang bikin luar biasanya Allah kasih ngantuk setelah sholat Jumat. Ngantuk si anaknya, tidur dia. Pas tidur Allah kabul doanya, datangkan dia ke mimpinya. Ketemu di mimpinya, anaknya kaget ngelihat bapaknya pada yang disebut sama rekan kerjanya baik, suka ngasih hadiah, bonus dan lain sebagainya. Itu ternyata ketika lihat di mimpi, anaknya lihat bapaknya lusuh dan seperti orang yang sakit parah. Ketika di mimpinya tuh Pak Andri, pas lihat, tanya, ayah kenapa? Kok seperti ini, seperti orang sakit? Ayahnya cuma berkata begini dalam mimpinya, wahai anakku, kalau kamu ingin ketemu di mimpi, tolong berdoa setelah Jumat dan tidur ketika setelah Jumatan, sholat Jumat. Itu saja amanatnya, lalu dia terbangun, kaget. Bangun dan kaget, dia berpikir, kenapa harus setelah sholat Jumat? Kenapa saya harus tidur setelah sholat Jumat dan akan diketemukan lagi? Dia kan nggak percaya, terus dia buktikan, dia praktekkan lagi. Jumat kemudian, di minggu kemudian hari Jumat, pas dia Jumatan, lalu dia berdoa lagi, ya Allah saya ingin bermimpi. Ingat amanat ketika mimpinya, dia langsung tidur kemudian setelah Jumat. Setelah salat Jumat tidur, ternyata dikasih mimpi lagi sama Allah. Ketemu dengan ayahnya yang ketika itu masih seperti itu kondisinya. Maka anaknya bertanya, wahai ayahku kenapa seperti ini? Dan kenapa harus setelah Jumat dan hari Jumat? Ayahnya berkata, wahai anakku kenapa aku menganjurkan kau harus hari Jumat dan setelah Jumatan kau tidur dan berdoa kepada Allah ingin ketemu? Karena di hari Jumat aku punya sedekah jariah kepada orang miskin yang menolong ayahmu. 500.000 waktu itu pada 100 juta gue bisa, karena dia pengusaha kaya. 500.000 ketika itu di hari Jumat setelah Jumatan aku diberikan istirahat sama Allah Subhanahu wa taala, pahala ketika memberikan uang 500.000, luar biasa. Maka amanat ayahnya kepada anaknya, wahai anakku, semua aset yang kepunyaan ayah, harta ayah, tolong bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan, jariahkan kepada bangunan-bangunan yang memang masjid, pesantren dan sebagainya. Bangunlah itu anaknya dan kaget dia sampai segitunya 500.000 rupiah, itu luar biasa, bisa menolong ketika hari Jumat diistirahatkan siksa kuburnya. Masya Allah. Masya Allah. Lalu anaknya langsung mempraktekkan apa amanah dari orang tuanya. Maka harta si bapaknya disedekahkan tuh Pak Andri. Dijual sedekahin ke masjid. Masjid langsung pakai, bahkan bangun masjid. Bangun masjid itu langsung ngocor pahalanya.
Ketika Jumat kemudian, ia berdoa lagi sama Allah. Lalu ia meminta lagi dan tidur lagi. Allah kasih anak soleh kok ya. Anak soleh pesantren di Kairo luar biasa, walaupun orang kaya dia soleh luar biasa. Ibunya sudah meninggal ketika dia kecil. Lalu berdoa lagi, ketemu lagi di mimpinya sama ayahnya. Kata ayahnya terlihat tidak seperti orang sakit dan ayahnya terlihat jag-jag waringkas kalau bahasa Jermannya itu. Bajunya bagus dan dia memeluknya langsung. Saya ini ayah sekarang ayah bersehat terlihat. Inilah manfaatnya sedekah jariyah. Luar biasa. Orang yang sudah meninggal bahkan kita atas nama orang tua sedekah jariyah. Itulah sedekah jariyah, tidak ada putus-putusnya. Nah itu sekilas gambaran. Makanya yuk sedekah jariyah, perlihatkan sedekah jariyah itu dengan kesungguh-sungguhan dan perlihatkan orang yang menerima amanah, amanah itu serahkan peruntukannya untuk sedekah jariyah.